Ciptakan dunia cerah, budaya positif mencurah, well-being kita arah, filosofi dalam darah. Generasi hebat tercipta dengan nilai Ki Hajar Dewantara. Semangat membara membela. Ada video baru lucu banget nih sih. Mau tuh bisa gak sih dengerin bentar aja? Udah tuh jalan ngeselin lagi. Ciptakan dunia cerah, budaya positif mencurah, well-being kita arah, filosofi dalam darah. Silakan duduk, Nak. Pagi, Bu. Nak. Gimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Syahda tahu, Nak, Ibu panggil ke sini kenapa? Iya, mungkin. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih sama Syahda karena sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan Ibu. Ibu tahu mungkin ini tidak nyaman, Nak, tapi Ibu ingin kita berbicara tentang kejadian tadi. Tadi kan Ibu tanya, Syahda tahu Ibu panggil ke sini, Nak? Iya. Ibu ingin kamu tahu bahwa Ibu di sini tidak menyalahkan. Setiap orang pasti membuat kesalahan, tetapi Ibu ingin kita mencari solusi sama-sama untuk kejadian yang nantinya itu tidak akan terulang lagi. Ibu juga tahu Syahda adalah anak yang baik, punya banyak kelebihan. Misalkan Syahda anaknya mudah bergaul, aktif ketika pembelajaran di kelas. Semua orang pasti pernah merasa tidak yakin atau ingin diperhatikan. Apakah kamu sekarang merasa seperti itu, Nak? Mungkin, Bu. Ibu mengerti perasaanmu, Nak. Tetapi apakah kamu sadar kan perkataanmu itu bisa menyakiti orang lain? Coba, misalkan kamu berada di posisi teman kamu yang dibully, bagaimana perasaan kamu? Iya, Bu. Salah saya. Seharusnya saya tidak seperti itu. Baik, Syahda, Ibu percaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama? Kira-kira Syahda punya ide, Nak? Mungkin saya bisa meminta maaf secara langsung sama orangnya. Oke, itu ide yang bagus menurut Ibu. Selain itu, kita juga bisa mencari cara lain bagaimana cara mengekspresikan perasaan kamu. Misalkan, jika kamu merasa kesal atau marah, kamu bisa cerita langsung pada Ibu atau pada teman-teman yang lain. Ingat, Nak, bahwa setiap orang itu berhak diperlakukan dengan baik. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Syahda ingat, apa keyakinan di kelas kita, Nak? Menghargai ya? Ya. Bagaimana menurut Syahda? Ya, kita harus menghargai orang lain, saling menghormati, karena pada akhirnya nanti malah terkelahi, berpecah belah. Betul, Nak. Ya. Seperti Ibu katakan tadi, Nak, ya, kita memang harus menghormati orang lain, menghargai perbedaan. Iya, Bu. Saya janji akan berubah. Baik, Ibu percaya sama Syahda. Mari kita mulai dengan langkah-langkah kecil. Misalkan meminta maaf kepada temanmu. Ibu akan menemani jika Syahda mau. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Syahda, karena Syahda sudah memenuhi panggilan Ibu ke ruang ini. Tidak usah merasa semua kesalahan ditimpakan ke Syahda, tapi melalui kejadian kali ini Syahda bisa belajar, Nak, ya, bahwa memperlakukan orang lain itu memang sangat penting. Terima kasih banyak Ibu atas bimbingan Anda.
Ibu izin keluar. Ya, terima kasih ya, Nak ya. Misi Ibu. Saya merasa kecewa dengan diri sendiri karena tidak bisa mengendalikan emosi. Mungkin saya merasa saya tidak dipedulikan sehingga saya bertindak seperti itu. Melalui teguran dari Bu Ispri, saya sadar bahwa saya perlu belajar untuk mengelola emosi saya menjadi lebih baik. Mulai dari sekarang, saya berjanji saya akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saya dapat menghargai orang lain. Ciptakan dunia cerah, budaya positif mencurah, well-being kita arah. Dunia cerah, budaya positif mencurah, well-being kita arah, filosofi dalam darah, Permisi, Bu. Ya, silakan masuk, Nak. dengan nilai Silakan duduk. ajar dewanta, Iya. Oke. semangat membara membela. Gimana kabarnya, Nak, hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke. Andika tahu kenapa Ibu panggil ke sini, Nak? Tahu, Bu. Tahu. Boleh ya kalau Ibu bicara sebentar ya? Oke. Andika, Ibu ingin berbicara tentang ulangan matematika kemarin. Ibu tahu, kamu biasanya cukup baik loh dalam matematika. Kira-kira ada yang ingin kamu ceritakan, Nak? Sebenarnya, Bu, saya menyontek. Ya. Ibu mengerti, Nak, perasaanmu. Mungkin pada saat kemarin kamu merasa tertekan atau khawatir tidak bisa mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Ibu rasa Andika adalah siswa yang cerdas, Nak. Kamu di kelas ini punya banyak potensi. Ibu yakin sebenarnya kamu bisa menyelesaikan soal-soal itu sendiri. Tetapi kalau kamu berusaha lebih keras, Ibu yakin pasti kamu akan bisa, Nak. Terima kasih, Bu. Ya, Andika, mencontek itu memang bisa membuat kita merasa lebih mudah, Nak. Tetapi itu bukan cara yang benar. Mencontek itu sama saja kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak menghargai potensi-potensi yang ada di dalam diri kamu. Iya, Bu, saya tahu itu salah. Andika, apa sesuatu yang membuat kamu merasa perlu mencontek? Misalkan, apakah ada kesulitan khusus yang kamu alami ketika kamu belajar matematika, Nak? Jujur, Bu, saya materi kali ini agak sulit dan kurang paham. Agak sulit dan kurang paham. Oke, kira-kira ada lagi, Nak, alasan yang lain kira-kira? Dan saya takut nilai saya rendah. Oh, Andika takut kalau nilainya nanti rendah. Ibu tahu, Nak, kekhawatiran kamu tentang materi yang sulit, kemudian tidak bisa mencapai target nilai yang kamu inginkan. Tapi daripada kamu mencontek, Nak, sebaiknya kamu bisa menanyakan hal itu ke Ibu. Misalkan hal-hal yang tidak kamu pahami ketika proses pembelajaran, supaya kamu dan temanmu itu bisa lebih paham. Ibu siap kok, Nak, membantu kapan saja. Boleh, Bu. Terima kasih. Oke, bagaimana kalau mulai sekarang kita bisa membuat jadwal bersama ya, jadwal belajar. Ibu bisa membantu kamu dan teman-teman untuk mempelajari materi yang sulit di materi matematika. Ya, kira-kira ada hal yang ingin kamu sampaikan terkait dengan keyakinan di kelas kita, Nak? Kira-kira ada nggak di keyakinan di kelas kita Ada, disampaikan? Ada. Oke ya, Andika lebih bisa percaya diri untuk menghargai diri Andika sendiri, menghargai potensi-potensi yang ada di dalam diri Andika, supaya nantinya
lebih baik nak, karena menurut ibu nilai itu bukanlah segalanya nak, tetapi proses ketika kita mendapatkan nilai tersebut itu yang ibu harapkan. Ketika kamu belajar sungguh-sungguh di kelas, kemudian kamu bisa memahami materi dengan baik, ibu yakin kamu bisa melakukan hal itu nak. Mungkin itu saja nak ya. Semoga kedepannya Andika bisa belajar dari kejadian hari ini dan menjadikan ini sebagai pengalaman yang berharga dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Gitu aja ya. Oke. Meskipun saya merasa sedih karena ditegur, saya juga merasa bersyukur karena ibu guru mau meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya menyadari bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Saya akan menjadikan pengalaman ini baik sebagai pelajaran berharga dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ciptakan dunia cerah, budaya positif mencurah, well-being kita arah, filosofi dalam